Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang lebih mendalam daripada sebelumnya, di mana kita sebagai guru tidak hanya menghafal peserta didik tidak hanya menghafal materi saja, tapi peserta didik lebih ditekankan untuk menghafal belajar secara lebih mendalam, sehingga pembelajaran itu tidak hanya di permukaan, sehingga sangat berkesan bagi peserta didik. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jujur ini di luar ekspektasi saya. Ternyata antusiasme guru-guru hebat Indonesia ini sangat luar biasa. Pada hari libur pun menyempatkan diri untuk datang ke Lokus 14 ini sebagai bentuk peningkatan pengalaman, penambahan ilmu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk memuaskan rasa ingin tahu kita mengenai pembelajaran mendalam ini, kami telah menyediakan beberapa 3 orang panelis-panelis yang sangat luar biasa. Baiklah, mari kita sambut 3 panelis kita. Yang pertama, Ibu Dina, silakan Ibu Dina mengambil tempat. Yang kedua ada Bapak Ali, dipersilakan mengambil tempat. Dan yang terakhir ada Pak Nom, silakan Pak Nom mengambil tempat. Silakan duduk para panelis, silakan ambil tempat duduknya. Saya sebagai moderator, izinkan saya memandu sesi kita kali ini, yaitu talk show. Tentu ketika Bapak dan Ibu berniat untuk datang ke Lokus 14 ini penuh dengan pertanyaan mengenai pembelajaran mendalam. Nah, untuk itu di sini telah hadir bersama kita 3 panelis yang luar biasa ini akan menjelaskan detail-detail apa saja tentang pembelajaran mendalam ini. Yang pertama ada Ibu Dina. Ibu Dina akan membahas topik mengenai inovasi dalam belajar. Ibu Dina adalah guru mata pelajaran fisika di sekolah ICBS Riau. Dan berikutnya membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini akan dibahas oleh Pak Novedi. Pak Novedi ini merupakan seorang guru dari sekolah Tafakur. Dan yang terakhir ada Pak Ali Kuswanto, sama juga dari sekolah ICBS Riau dan mengampu pembelajaran seni. Baiklah, perlu saya sampaikan sebelumnya, pada sesi kali ini kita akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Yang kedua, penyampaian atau presentasi implementasi pembelajaran mendalam yang telah dilaksanakan oleh 3 panelis kita. Dan setelah itu ada acara tanya jawab atau sesi tanya jawab oleh tamu undangan sekalian. Nah, untuk 5 orang yang bertanya di awal nanti akan diberikan door prize. Di ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan ibu. Oh, berubah ya, 6. Oh, malah 6 nih. Jadi makin harusnya lebih termotivasi untuk memberikan pertanyaan. Silakan disiapkan pertanyaan sembari kita mempersilahkan para panelis kita untuk mempresentasikan implementasi pembelajarannya. Baiklah, yang pertama mungkin dari Pak Novedi ya. Oke, Pak Novedi. Pak Novedi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rival, pada Bapak Ibu semua guru-guru hebat yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kita bakal langsung saja ya Bapak Ibu, karena ini adalah talk show, jadi tidak terlalu tegang-tegang seperti tadi. Saya pun menjadi tegang jadinya, sehingga tidak mampu menyampaikan materi yang bakal saya sampaikan ini jadinya. Baik, untuk materi yang pertama itu yang bakal saya sampaikan terkait dengan strategi implementasi pembelajaran mendalam
yaitu menggunakan pendekatan 8334. 8334 ini sebenarnya adalah apa yang sebenarnya Bapak Ibu telah terima atau Bapak Ibu telah pelajari sebelumnya ketika guru-guru hebat kita mengimbaskan di sekolah masing-masing. Ya, ada 8 profil lulusan, kemudian ada 3 prinsip, kemudian pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Baik, terkait dengan teori 8334 pada pembelajaran mendalam ini, inilah rule ataupun landasan kita untuk melakukan strategi pembelajaran di sekolah kita masing-masing. 8334, 8 itu adalah profil lulusan, adalah tujuan daripada pembelajaran mendalam itu sendiri. Bagaimana teori 8334 ini sebagai kerangka dasar kita untuk melakukan pembelajaran agar lebih betul-betul mengena kepada murid yang kita ajari. Mengapa pembelajaran mendalam ini penting? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kacap kita tadi, bahwasanya sebenarnya ini udah barang lama yang telah sebenarnya Bapak Ibu telah aplikasikan di sekolah masing-masing. Namun Menteri kita itu membuat pembelajaran mendalam, tujuannya adalah agar lebih terstruktur lagi dan lebih mengenal lagi. Selama ini kita mengajar itu tentang apa yang kita pelajari kepada murid, sehingga murid itu hanya semacam ditekan, tidak tereksplor, tidak termuliakan dengan apa yang kita ajarkan. Sementara dengan pembelajaran mendalam ini sendiri sebenarnya adalah tentang bagaimana dan kenapa. Jadi anak-anak sebelum dia diajarkan ataupun murid diajarkan pelajaran yang bakal kita ajari, itu kita akan identifikasi terlebih dahulu. Cara mengidentifikasinya itu adalah dengan kita mengetahui apa yang dirasakan oleh murid itu sendiri. Makanya bukan bagaimana cara kita untuk mentransfer ilmu itu kepada murid, akan tetapi bagaimana cara kita berkolaborasi membahas satu ilmu sehingga murid-murid yang kita ajarkan itu lebih merasakan pelajaran yang bakal dipelajari dalam kehidupan sehari. Bisa dilanjut Pak di berikutnya. Baik, kita untuk mengawali strategi pembelajarannya kita bakal bahas sekilas tentang 8 dimensi profil pelajar. Yang pertama, tujuannya agar siswa ataupun murid yang kita ajarkan itu yang pertama berkeimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan ini mengapa dibuat? Dikarenakan ilmu yang diajarkan kepada kita semua ini tidak ada dikotomi sama sekali, tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada ini yang dari ini ilmu datangnya dari barat atau dari timur, tidak, semua datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian bagaimana berkeluarga negaraan, murid merasakan ilmu yang dia pelajari itu mampu dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dia mampu juga berkomunikasi ataupun menjalin berkeluarga negaraan yang lebih nasionalis. Kemudian penalaran kritis, bagaimana murid bisa lebih berpikir lebih jernih lagi, lebih logis lagi, lebih bernalar dan lebih tajam pemikirannya tentang apa yang bakal dipelajari pada hari itu. Kreativitas, inovasi, imajinasi, kolaborasi, kemandirian dan kesehatan, kemudian komunikasi. Kalau kita melihat, kita searching di Google misalnya, bahwasanya ada 6 profil lulusan untuk global. Nah, ditambahkan 2 yaitu kemandirian dan kesehatan ditambahkan oleh kementerian kita. Tujuannya sama saja dan kita telah mengimplementasikannya. Tetapi kenapa dimasukkan di sini? Agar lebih terstruktur dan lebih terarah kembali. Dasarnya apa kita melaksanakan itu? Dasarnya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu dasar untuk kita membuat strategi pembelajaran. Nanti hasilnya, goalsnya adalah bagaimana cara kita membuat rancangan pembelajaran, di mana di dalamnya nanti akan ada bagian-bagian tertentu yang bakal kita jelaskan. Kemudian
Setelah kita tahu dasarnya apa yang akan kita lakukan setelahnya? Nah, yang harus kita lakukan setelahnya adalah bagaimana cara kita dengan rancangan pembelajaran yang telah kita buat, itu siswa ataupun murid ataupun anak-anak yang kita ajari itu mampu memahami apa yang bakal kita pelajari. Misalnya, selama ini kita mengajarkan siswa-siswi kita 1+1 itu 2. Tetapi tanpa kita sadari, anak-anak ataupun murid-murid yang kita ajarkan itu hanya sebatas dia tahu saja, tetapi dia tidak memahami apa gunanya 1+1 2 itu apa. Kira-kira begitu. Ataupun kalau dalam materi saya, materi sosiologi, ada tahap-tahapan pembentukan kelompok sosial, dimulai dari dimulai dari forming, kemudian storming, norming, dan performing. Mereka tahu tahap-tahapan itu, tetapi mereka tidak memahami apa sih fungsinya dalam kehidupan nyata saya. Nah, dengan adanya pembelajaran mendalam ini, kita lebih terarah lagi dengan memberikan materi-materi yang kita ajarkan kepada siswa-siswa kita, kepada murid-murid kita. Siswa-siswa yang kita ajarkan itu mengerti, oh begini pengimplementasiannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Kira-kira begitu. Kemudian bagaimana cara menerapkannya dan merefleksikannya. Boleh berikutnya, Pak? Kemudian ada 4 kerangka praktik belajar nyata. Tentu ini sebenarnya telah tidak asing bagi kita bagaimana seorang guru cakap di dalam memberikan materi-materi tersebut. Bukan hanya sekedar ceramah belaka, akan tetapi bisa dibuat dengan praktik-praktik yang lebih inovatif, lebih kreatif. Nanti bakal dibahas oleh Ibu Dina dan Bapak Ari. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Mengapa? Karena pada saat ini yang telah menginjak 5.0, ya, di mana teknologi semakin canggih-canggihnya, kita guru juga tidak boleh ketinggalan dengan teknologi yang maju. Mengapa demikian? Karena kalau muridnya lebih maju memahami teknologi dan gurunya malah ketinggalan, yang terjadi adalah muridnya tidak akan memuliakan gurunya. Mengapa? Guru saja seperti ini, sementara saya lebih maju lagi. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana tahapan untuk pembuatan RPP, rancangan pembelajaran mendalam? Ini dia. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kita harus betul-betul memahami terlebih dahulu. Jangan asal membuat rancangan tanpa menyesuaikan dengan keinginan siswa itu sendiri. Jadi tahapan yang pertama dalam pembuatan rancangan pembelajaran adalah identifikasi. Mengidentifikasi ini adalah bagaimana cara kita bisa memahami keinginan siswa, memahami keinginan murid, sehingga muridnya lebih sadar akan belajar. Misalnya dalam pelajaran geografi seperti yang Bapak Rifal implementasikan di SMA 2, bagaimana siswa memahami cara kerja peta, tetapi tidak diajarkan bagaimana caranya dia sadar peta ini fungsinya apa. Nah, dengan kita mengidentifikasi, kemudian kita sesuaikan dengan digitalisasi yang lebih baik, yang lebih maju, nah anak-anak ataupun siswa-siswa akan lebih baik lagi atau lebih antusias lagi dengan belajarnya. Kemudian berikutnya setelah identifikasi, kita tahu apa keinginan anak, baru kita buat desain pembelajarannya sesuai dengan pembelajaran mendalam. Apa yang ada dalam desain itu? Yang pertama adalah bagaimana pengorganisasian proyek atau studi kasus itu dapat dikaitkan dengan lingkungan siswa itu sendiri. Siswa bisa memahami bagaimana pembentukan kelompok sosial yang saya ajarkan misalnya di sosiologi. Anak-anak bisa mengetahui, oh dulu saya ketika saya masuk di sekolah saya tidak kenal siapa-siapa. Ketika saya jumpa dengan dia yang daerahnya berbeda, dia dari Rohul, saya dari Kampar, itu yang disebut dengan misalnya adalah tahapan pembentukan sosial yang lebih awal. Kemudian setelah kami bertemu, kami pula melakukan interaksi, itulah storming. Setelah kami melakukan interaksi, kami membuat peraturan, itulah norming. Setelah itu berlanjut, maka lanjut pula menjadi performing, dan
Sehingga dengan kita menjelaskan itu kepada siswa-siswa kita itu bisa langsung memahami, oh ternyata fungsi dari kita belajar ini adalah ini ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langkah dengan ruang refleksi di awal dan di tengah dan di akhir. Kemudian penyediaan media yang merangsang rasa ingin tahu, dan yang terakhir adalah aktivitas menyenangkan namun berbobot seperti simulasi, eksplorasi yang nantinya bakal dibahas dalam materi inovasi. Setelah desain, setelahnya baru bagaimana anak-anak merasakan pengalaman belajar secara mendalam. Bagaimana kita mengetahui anak-anak itu ataupun siswa-siswa itu merasakan pengalaman belajar yang mendalam? Yang pertama, siswa menemukan apa fungsi ataupun tujuan dia belajar itu. Misalnya, ketika siswa dikasih ujian, dia tidak bisa menjawab, kita tidak langsung menyalahkan dia, walaupun jawabannya adalah salah. Lantas bagaimana? Kita kasih dia mencari sampai dapat dan terus, sehingga ketika kita lakukan itu, siswa ataupun murid yang telah kita berikan pengalaman belajar tersebut langsung mengetahui apa fungsi daripada ujian yang kita berikan itu. Kira-kira begitu. Kemudian bagaimana menghubungkan konsep lama dan konsep baru, yaitu integrasi, emosi positif selama belajar, eksplorasi, praktik nyata dan kolaborasi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah asesmen. Nah, dalam RPP kita tadi identifikasi, kemudian setelah itu desain, setelah desain baru pengalaman, dan setelah itu baru asesmen. Asesmen itu bagaimana cara kita menilai siswa kita itu mumpuni atau tidak mumpuni dalam materi yang kita ajarkan. Apa kategorinya? Yang pertama adalah bagaimana penilaian kita itu melihat bukan hasil, tetapi proses yang dijalani oleh murid itu sendiri. Kemudian penilaian produknya seperti apa, ya, bukti hasil dari belajar nyatanya bagaimana, bukan hanya sekali tetapi boleh berkali-kali. Ada asesmen sumatif dan asesmen formatif. Kemudian asesmen penilaian diri dan refleksi, dan yang terakhir adalah asesmen berbasis rubrik, di mana sebelum kita nanti mengajarkan siswa kita itu, kita telah membuat beberapa poin-poin tertentu yang akan menjadi bahan penilaian kita. Dapat 2, 3 dan lain sebagainya. Barangkali itu saja secara teori, nanti untuk pengembangannya bisa dilanjutkan oleh Ibu Nina dan Pak Ari. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa penyampaian materi dari Pak Novedi tadi ya. Berikan aplaus untuk Pak Novedi. Terima kasih Pak Novedi atas presentasinya yang pertama mengenai strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya materi selanjutnya adalah mengenai inovasi dalam belajar. Bagaimana tentang inovasi ini detailnya, kita akan coba dengarkan materi yang akan atau implementasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dina. Ibu Dina mengingat waktu mungkin maksimal 8 menit ya. Oke. Kepada Ibu Dina dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kaca, Bapak Kepala Sekolah, serta rekan-rekan guru yang sudah bersedia jauh-jauh datang ke sini untuk kita belajar bersama, dan rekan-rekan peserta pelatihan PM di Logos 14. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit praktik baik yang sudah saya laksanakan setelah saya memanen ilmu di pelatihan ini. Sedikit, tapi semoga ini bisa berdampak untuk saya, untuk Bapak Ibu semua, kita saling menguatkan, dan untuk anak-anak didik kita agar pembelajarannya bisa lebih bermakna dan mendalam ke depannya. Baik. Mari kita tutup. Oke. Saya diamanahkan untuk menjelaskan bagian inovasi pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan mungkin apa yang Bapak Ibu rasakan ketika pertama kali mendengar ada PM nih di kurikulum Merdeka. Kalau saya pribadi, aduh ini apa lagi, astagfirullah, kok ada lagi yang baru, berubahnya di mana lagi gitu. Tapi paradigma
ketika saya ditugaskan oleh kepala sekolah saya bersama dua teman saya yang lain, ada Pak Ari dan Miss Yunita. Ternyata kunci dari pembelajaran mendalam itu bukan metode yang rumit, bukan, tapi itu bergantung pada niat kita sebagai guru untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa kita agar mereka bisa memahami, agar mereka bisa merefleksikan pembelajarannya, agar mereka bisa tentu saja yang paling penting mengaplikasikannya di dunia nyata. Apa gunanya untuk mereka gitu. Oke. Jadi mungkin sedikit kita lihat dari pembelajaran biasa bukan jadi luar biasa, tapi jadi bermakna. Saya Dina Prisia dari IPICBS Riau, guru fisika, dan alhamdulillah juga diamanahkan sebagai wakil kurikulum di sana. Bapak Ibu, saya guru fisika. Mata pelajaran yang betul tadi kata Bapak, Kacap, IPA itu nggak menyenangkan. Benar, saya mengalaminya. Apalagi fisika, banyak Pak Bu yang alergi, suruh hitung-hitungan sakit kepalanya. Bahkan ada murid saya yang bilang ini, wallahi pernah ada yang bilang vertigo, suruh belajar IPA. Aduh, kan kita mau dapat berkah malah jadi apa itu ya, musibah jadinya, malah dapat vertigo anak orang gitu ya. Jadi dari sana saya belajar, ternyata itu tugas saya. Bagaimana untuk mengubah sesuatu yang alergi ini menjadi dipahami, menjadi menggembirakan, dan anaknya nggak kapok balik ke kelas saya gitu. Nah itu terjawab di pembelajaran mendalam. Nah jadi tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Saya akan berbagi sedikit inovasi setelah saya pelatihan PM. Oke, Bapak Ibu silakan dilihat. Ini saya pernah jadi guru yang begini. Kalau Bapak Ibu lihat itu anaknya lagi ngapain? Duduk masing-masing, mandiri, nulis, nggak ada interaksi. Udah lihat PPT saya aja gitu. Rumus hukum Bernoulli adalah P1 tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH, gitu ya kan? Anaknya hafal, terus kerjain. Keluar dari kelas saya kasih ulah lupa. Itu yang terjadi. Apakah muridnya yang salah? Enggak, saya juga nggak mau disalahkan. Saya nggak salah Bapak Ibu. Waktu itu saya belum belajar, gitu. Akibatnya apa kalau kelas begini? Akibatnya, ya. Nah, iya kelasnya boring, bosen anaknya, itu takut nggak mau belajar sains. Kemudian non mindful, nggak ada berkesadarannya, nggak ada. Kemudian kelasnya jadi nggak meaningful, nggak bermakna, udah sekedar hafal rumus aja gitu. Kemudian yang paling penting, no joyful, nggak ada kebahagiaan yang saya hadirkan di dalam kelas saya saat itu. Anak-anaknya aja nggak bahagia, apalagi saya ya kan Bapak Ibu. Jadi nggak ada transfer energi baik di dalam kelas saya saat itu, gitu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya berbicara bukan berarti saya yang paling jago PM, enggak. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi di PM kata Pak Nov tadi ada rumus 8334. Ada 8 dimensi profil lulusan. Kenapa nggak P5 lagi? Kenapa harus profil lulusan gitu? Ternyata jawabannya adalah kita membentuk karakter anak itu bukan di proyek. Masa anak kita berkarakter melalui proyek? Kan kita gurunya. Berarti karakter itu kita yang kembangkan di dalam kelas. Bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia berpikir kritis, dan kolaborasi juga nggak buat dia ketergantungan, dia juga bisa mandiri. Kemudian, nah ini yang paling penting, kenapa ditambahkan kesehatan tadi? Anak-anak kita tuh mager Bapak Ibu, anak zaman sekarang mager. Murid saya di ICBS tuh
tahun pertama sampai ke tahun ketiga perubahan pertumbuhannya luar biasa, bukan ke atas tapi ke samping. Iya benar, itu gara-gara apa? Gara-gara mager. Ya karena mereka hidup di zaman yang digital ya, pegang gadget hari-hari, nggak mau keluar, nggak mau bergerak. Maka kapan kita gerakkan? Di dalam kelas kita. Jadi mereka bergerak, mereka berproyek, itu sudah kesehatannya udah dapat di situ. Tapi untuk kesehatan yang benar-benar saya serahkan pada ahlinya, ada guru PCOK ya. Oke, kemudian ada prinsip pengalaman belajar, ada prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Nah, dari 8334 ini kita bisa lihat kalau pembelajaran mendalam itu melahirkan siswa yang punya karakter, melahirkan siswa yang memiliki pengalaman belajar, dan kita menyediakan ekosistem belajar yang nyaman untuk mereka melalui kerangka pembelajaran. Dari sanalah inovasi saya lahir. Nggak bisa kayak tadi ceramah-ceramah doang, nggak bisa. Ternyata yang udah saya coba, mungkin Bapak Ibu juga udah lebih dari saya gitu ya. Yang udah saya coba ada beberapa hal. Yang pertama saya pakai project. Yang kedua saya pakai lab maya. Karena lab kami itu ada Bapak Ibu. Cuman murid kita itu agak aktif sekali ya. Kita punya kelas paralel, udah rusak di kelas pertama. Jadi jangan berhenti berpikir, jangan balik ke ceramah lagi, pakai lab maya, banyak di internet kan. Kemudian yang terakhir, nah ini anak-anak saya rasa anak-anak Bapak Ibu juga, karena eranya sama. Mereka itu suka game, suka gadget. Jangankan mereka, saya aja suka gitu. Nah jadi gimana lah ya supaya pembelajaran saya yang alergi tadi itu bisa sedikit aja disukain. Ya udah saya gabungin sama game. Nah mungkin saya lihatkan video singkatnya. Pak Bandi boleh ditolong? Oke. Nah ini boleh di-play Pak. Ini ketika anak-anak saya membuat project tentang listrik. Nah, oke. Nah itu ada bebek kakinya bergerak. Ini kegiatan yang kami lakukan ketika on 2 kemarin di sekolah saya ada 8 guru IPA yang diundang untuk menyaksikan ketika saya mengajar. Bapak Ibu kalau lihat di sana itu kayak pelajaran art school ya, kayak pelajaran seni budaya. Enggak, itu pelajaran saya, pelajaran fisika. Fisikanya ada di listriknya. Tapi saya tahu anak-anak di kelas itu punya kemampuan visual yang luar biasa. Itu nggak ada yang di print. Mereka semua melukisnya sendiri, saya saksinya. Wallahi, nggak ada yang di print. Jadi ketika mereka belajar listrik, saya tahu minatnya ada di lukis. Oh, saya gabungkan. Oh, bahagia dia. Senang bawa pulang waktu liburan kemarin, tunjukin ke mama papanya. Happy banget. Jadi pelajaran listrik yang sederhana bisa bikin mereka bahagia. Itu luar biasa buat saya. Itu besokannya lagi nggak kapok masuk kelas saya, mau lagi, alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada lab maya. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi kelas kami itu terpisah, perempuan, laki-laki. Udah rusak barangnya di kelas laki-laki, tanggal kabelnya. Saya belum sempat beli. Akhirnya pakai ini. Ini namanya PET Education dari Colorado University, American University. Ada di internet banyak. Ada pelajaran sains, semua bisa pakai ini. Gitu. Jadi anaknya ngerangkai ini berdasarkan proyek tadi, kemudian kita latih dia presentasi. Karena proyeknya dia yang buat, kemudian ini rangkaian lab virtualnya, dia kan suka gadget ya. Nah bisa dia jelaskan pakai bahasanya sendiri Bapak Ibu. Nah jadi saya repotnya di luar sebelum kelasnya mulai. Di dalam saya lihat-lihat aja. Nah mereka yang bekerja, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia sudah happy. Dia sadar hari itu harus belajar apa. Mindsetnya tuh udah, ini menyenangkan nih. Nah, jadi kita minta ABCD, dia nggak bakal keberatan. Kemudian yang terakhir, nah ini game, boleh dilihat?
Suaranya Pak. Oke, singkat saja, itu nama aplikasinya Zep Quiz. Nah, saya bocorin di sini nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, itu buat apa? Jadi biasanya saya kasih kertas ulangan, anaknya baru lihat soal dia udah istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, kan saya gimana ya? Orang belum dikerjain udah negatif thinking gitu. Jadi kita convert, kita ubah. Hari ini kita main ya, padahal di dalam permainan itu saya kasih soal fisika. Tapi karena dia mau menang mengalahkan teman-temannya, anak-anak kompetitif ya, dikasih game itu aku harus nomor 1 gitu. Saya kasih games, jadi gamesnya itu mirip games Roblox, mungkin anak-anak Bapak Ibu sering main di rumah. Nah, atau pernah lihat ponakannya, nah, itu namanya Zep Quiz. Jadi ada pos-pos yang harus mereka lewati, di pos itu dia harus jawab soal gitu. Jadi dia akan berusaha jawab soal dengan benar supaya jadi juaranya. Ketika udah nyampe di atas, mereka bilang apa? Miss, ayo kita selfie gitu. Yang di selfie-kannya adalah karakter-karakter yang main tadi Bapak Ibu. Jadi segitu happy-nya dia berasa kayak nggak belajar. Ma, minta tambah soal. Kan alhamdulillah saya happy ya, nggak sia-sia. Saya begadang bikin Zep Quiz tadi malam. Nah, gitu. Oke. Tapi saya yakin Bapak Ibu udah bikin lebih dari itu. Saya yakin. Karena nggak semua orang mau duduk di kursi ini untuk belajar sama-sama. Ada keluarga yang ditinggalkan, ada waktu rehat yang dikorbankan. Tapi ini untuk murid-murid kita. Semoga nanti Allah yang balas suatu hari nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi mungkin closing statement dari saya, pelatihan pembelajaran mendalam ini membuat saya sadar kalau kelas itu bukan untuk anak saya diisi rumus A, B, C, D, E, F sampai Z. Banyak rumus fisika banyak Bapak Ibu, saya aja sering lupa. Tapi di situ tuh wadah mereka menemukannya. Bagaimana mereka menemukannya? Kalau dia yang temukan, insya Allah dia akan ingat sampai nanti-nanti. Gitu, dan berguna juga untuk hidupnya. Yang terakhir, mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu, karena kita guru, ini berarti amanah dari Allah gitu. Ya mau nggak mau harus long life learning, harus belajar sepanjang hayat. Kalau kita mau belajar, kalau kita nggak mulai, kita nggak bakal pernah maju. Tapi kalau sekali kita mulai, kita nggak akan pernah tahu sejauh mana kita melaju. Jadi marilah sebagai guru kita terus berinovasi untuk siapa? Untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, memang luar biasa inovasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Dina ini ya. Jadi sedikit cerita juga. Ketika saya penerapan, kita mungkin mikir kayak seperti ini ya. Ketika kita menerapkan proses pembelajaran itu kan butuh effort. Kalau untuk PM ini lebih effort kita. Jadi kita mikir malas, mungkin cukup mencatat aja dan sebagainya. Tapi benar yang disampaikan Bu Dina tadi, ketika kita melihat anak itu aktif, mereka bahagia dalam pembelajaran itu kebahagiaan tersendiri juga bagi kita ternyata. Oke, terima kasih Bu Dina atas materi inovasinya. Mungkin Bapak Ibu udah mulai muncul nih pertanyaan-pertanyaan di kepalanya mengenai pembelajaran mendalam. Tapi tahan dulu, kita dengarkan satu lagi materi mengenai asesmen ya Pak ya. Hasil belajar ya, hasil belajar. Nah, langsung saja kepada Pak Aris Kuswanto, dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Pak Rifal selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, sedikit profil saya. Nama itu Ari Kuswanto. Mapel saya itu Mapel Seni Budaya. Kemudian di pelatih ini saya tergabung ke kelompok Humaniora. Kemudian asal instansi SSA IP ICBS Riau. Sebelum saya melanjutkan bagaimana hasil evaluasi belajar yang sudah saya lakukan atau kami lakukan dari guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan ini untuk membuka
presentasi pada pagi menjelang siang ini itu sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Novedi tadi, kemudian dari Bu Dina. Saya rasa apa paparan dari mereka sudah sangat kompleks, sudah sangat-sangat luar biasa. Kemudian di sini saya pernah ini membaca satu buku, kemudian ada di situ penelitian dari luar bahwasanya tingkat fokus konsentrasi manusia itu hanya maksimal itu 45 menit. Coba itu. Lewat 45 menit itu rata-rata, bukan semua ya, rata-rata itu fokus kita akan berkurang, akan buyar. Nah, disinilah saya selaku guru seni budaya juga memiliki tantangan juga di sini, karena Bapak Ibu semua pasti tahu dalam pembelajaran guru seni budaya ini guru seni budaya asik nih, menyenangkan, biasa seperti itu impact-nya bagi siswa, karena ada yang mungkin lagi suruh nyanyi, suruh bermusik, atau suruh menggambar mungkin bisa jadi. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Saya sudah coba melakukan hal demikian. Sebelum membuka pembelajaran bisa putarkan musik atau suruh siswa itu maju ke depan. Nanti saya iringi dia pakai piano atau keyboard sebelum kita masuk. Berhasil? Tidak. Ternyata hanya kira-kira hasil presentasi atau yang saya lakukan penilaiannya hanya sekitar 30% itu bisa membalikkan fokus siswa. Ternyata impact ini atau mungkin metode ini tidak cocok barangkali. Kemudian saya coba lagi bermain game. Mungkin game tidak seinovatif Dina tadi. Saya coba bermain gamenya lebih ke permainan kelompok langsung. Awalnya 2 kali pertemuan itu survei yang saya lakukan itu hanya sudah meningkat 75% karena mulai baik. Tapi saya berpikir lagi, apa lagi ya yang harus saya lakukan? Sehingga muncul di waktu on 2 itu on 3 di waktu itu tanggal 14 Oktober, saya melihat itu ada Ibu Nur Karisma, bagaimana dia dalam pembelajaran. Kemudian saya terpikir untuk mengkombin. Kemudian saya coba di SMA IPC Riau, saya coba masukkan di situ. Saya coba yang tampil itu saya langsung, saya pribadi. Itu saya mainkan waktu itu, saya masih ingat tanggal 18 Oktober. Saya mainkan 4 pertunjukan. Pertama saya bermain alat musik, ada ya cello tadi, kemudian ada bass, gitar bass. Kemudian yang kedua saya coba kombinkan dengan siswa yang ke depan, kemudian saya mengiringi. Selanjutnya saya kombinkan lagi, ada seperti pertanyaan pemantik atau lebih ke pengetahuan mungkin di luar pembelajaran. Itu saya lebih banyak itu pengetahuan di bidang humanioranya, humanistik, atau lebih banyak ke filosofis. Ternyata saya kombinkan keempat ini sampai hari ini. Untuk sampai hari ini siswa yang saya ajarkan mereka sangat antusias. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian apa yang hasilnya itu aspek unik itu pemahaman konsepnya lebih meningkat. Nah, itu tadi pengetahuan yang saya kombinkan ke dalam pembelajaran seni budaya. Kemudian rata-rata nilainya lebih lumayan tinggi. Kemudian kesulitan pada materi analitis. Nah, disinilah games tadi saya masukkan.
kemudian diiringi dengan musik. Kemudian aspek psikomotornya, keterampilan praktek, dan produk kreatif dan tempat prosedur. Nah, ini Bapak Ibu, PPT yang saya tampilkan ini secara garis besarnya kira-kira seperti itulah hasilnya. Cuma saya lebih ingin di sini lebih menekankan lagi, mungkin kita sama-sama hidup di era abad 21 sekarang ya, di mana era abad 21 ini, abad 20 sampai 21, saya ingat ada saya kutip dari seorang filsuf itu dari Denmark, Søren Kierkegaard. Dia mengatakan ada the broken world, kehancuran dunia. Jadi bahas apa di situ? Keterasingan, kemudian keterpaksaan. Di sini kita sebagai seorang guru semuanya, atau mungkin di kalangan masyarakat, kita sering menganggap orang itu sebagai fungsi. Maksudnya gini, ketika mungkin Bapak Ibu pergi ke berbelanja atau ke restoran, mau pesan, Mbak pelayan, tolong ke sini. Kita lebih memanggil sebagai Mbak, tidak memandang dia itu sebagai manusia. Begitu juga kita mungkin kepada siswa. Kemungkinan kita banyak memandang ini adalah, kita masuk ke kelas, ini adalah siswa. Iya benar, objeknya memang siswa, tapi kita coba posisikan siswa itu adalah manusia. Sehingga apa yang diinginkan dari pembelajaran mendalam ini bisa saling terkait antara kita dengan siswa. Kadang kita menganggap mereka ini sama. Kita sebagai guru, mereka sebagai siswa itu hanyalah fungsi. Tetapi kita coba lebih menganggap itu sebagai kemanusiaannya, sisi manusianya. Maka dengan kita masuk ke dalam hati, maka ini manusia, kita akan tahu perlakuan atau yang dibutuhkan oleh peserta didik itu, saya yakin 100% itu pasti akan tahu dari kita. Kalau kita sudah menganggap kita ini adalah memanusiakan manusia, dikira seperti itu. Lanjut. Kemudian analisis kesenjangan pembelajaran. Ini analisisnya berbagai variasi, ada kemampuan analitisnya, kemudian butuh pendamping materi, media visual membantu. Media visual ini boleh Bapak Ibu gunakan mungkin seperti tadi Lina game, kemudian ada video pembelajaran, mungkin bisa diterapkan di setiap pembelajaran kita masing-masing. Lanjut. Kemudian refleksi pengalaman pelajaran untuk berhasilnya ada pendekatan visual dan praktik langsung efektif untuk karakter siswa. Di sini saya menerangkan itu PJBL, project berbasis project, dan kemudian saya inquiry kolaboratif itu bersama, kemarin itu kami bikin project yang namanya Fontaine dan Dina, itu mapel seni budaya. Itu saya sendiri, kami melakukan inquiry kolaboratif, itu ada kira-kira 4 mapel kita ya. Ada mapel fisika, kimia, matematika, dan mapel seni budaya. Itu yang kami terapkan di pertengahan Oktober kami lakukan itu, di mana aspek seninya di situ materi saya itu adalah seni rupa. Kemudian dari fisika, Dina yang membahas tentang komponennya. Seperti tadi sudah disampaikan Dina, itu kami juga sudah tingkatkan ya Dina ya, melakukan kolaborasi untuk proyek siswa. Sehingga para siswa itu mereka tidak terbebani dengan satu tugas, dengan mapel yang berbeda-beda, atau satu mapel itu satu tugas enggak. Tapi satu proyek untuk beberapa mapel. Jadi tugasnya satu, nilainya ada 4 mapel yang nilai di situ. Nah, di situ salah satu metode yang kami lakukan, sehingga siswa itu tidak menonton
Pas seni budaya dia coba bikin lukisan atau bikin kriya atau bikin patung atau apa. Di fisika bikin rangkaian. Ternyata itu bisa di-combine. Kalau dari kimianya itu Miss Yuni itu Miss Yuni itu tentang menghitung larutan pH-nya ya Miss Dina ya. Miss Dina tentang rangkaiannya. Kemudian dari sini mudah tentang bentuk estetika yang dibikin ada dari botol minum bekas itu dirangkai yang menjadi seperti air mancur. Air mancurnya tidak berhenti ketika dimasukkan. Kemudian dari aspek matematikanya dari mana? Itu ternyata guru matematikanya dia mengambil tentang setengah lingkaran. Jadi kami kombinasikan itu proyek yang bikin dari seni rupanya apa? Bikin bentuk seni rupanya berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran presisi hitungan matematika. Sehingga satu proyek menghasilkan 4 nilai untuk mapel yang berbeda. Kira itu. Lanjut Pak. Kemudian tantangannya. Kemudian tantangan ini pasti ada beberapa tantangan. Bagus-bagusnya mungkin metode, tetap ada kelemahan dan tantangannya Bapak Ibu ya. Itu baik di aspek waktu, ketersediaan bahan kadang itu merupakan tantangan. Kemudian waktu diskusinya. Kemudian pengembangan diri guru itu tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana pembelajaran mendalam ini diterapkan. Salah satunya kolaboratif itu sangat membantu bagi terutama saya pribadi itu sangat-sangat membantu Bapak Ibu. Artinya seperti di sekolah kami di CBS itu siswa itu diharapkan jatuhnya ada PR. Jadi setelah belajar siang di sekolah mereka balik di asrama itu tidak boleh mengulang pembelajaran atau diberikan tugas karena akan ada agenda asrama. Maka inilah yang membuat kami saling terkoneksi antar guru. Kalau tidak ada mungkin tugas, lalu bagaimana sih anak ini belajarnya? Gak mungkin materi ini dihafal pas di sekolah aja ya. Salah satunya biar daya ingat tangkap mereka kuat, yaitu tadi kami lakukan kolaboratif satu proyek yang mendapatkan 4 ilmu pengetahuan di situ. Kira itu. Kemudian kesimpulannya secara keseluruhan hasil belajar siswa ini menunjukkan perkembangan yang konsisten pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sikapnya juga bagaimana mereka bergotong royong di sana, menyampaikan ide-idenya. Kemudian di dalam kelompok itu akan dibagi satu orang mungkin moderator presentasinya yang membuat konsep. Kira seperti itu. Mungkin dari saya mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham lah, sudah mungkin lebih mengerti dari kami mungkin tentang pembelajaran mendalam ini. Jadi kita sharing apa yang telah kami dapatkan dan apa yang telah kami lakukan di selama pelatihan mendalam ini, kemudian kami imbaskan di sekolah ibu masing-masing. Terakhir sebelum saya tutup ini dokumentasi belajarnya itu di mana di foto pertama itu siswa atau santri sedang berdiskusi, mereka diskusi menentukan topik atau temanya apa yang mereka ambil. Kemudian yang di bawah yang perempuan itu bentuk proyek yang mereka bikin fontainnya. Kemudian ada di sebelah kanannya lagi ada sedang merangkai anak Ikhwan. Kemudian yang di bawah itu ketika saya praktek, saya bilang awal tadi, saya suruh siswa itu bermainkan alat musik. Walaupun materinya seni rupa, saya suruh mereka bermain alat musik, tetapi yang siswa yang lainnya memainkan game, menyusun tentang puzzle-puzzle yang membentuk candi Muara-Takus. Kira-kira seperti itu. Terakhir sebelum saya tutup, pengetahuan tidak memiliki nilai kecuali jika dipraktekkan. Dari Thomas Aquinas. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, kalau dari guru seni penyampaiannya emang sangat nyeni sekali ya. Sangat filosofis, banyak sekali filosofis yang disampaikan oleh Pak Ari. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Ari itu ada berupa barang baru. Saya pun itu juga awalnya ketika pelatihan kaget juga. Ternyata guru ini bisa berkolaborasi dalam suatu proyek. Jadi dalam suatu proyek itu bisa untuk beberapa guru mata pelajaran. Itu hal yang baru dari pembelajaran mendalam ini menurut saya. Oke, langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab tadi. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat banyak pertanyaan-pertanyaan di kepalanya, dan juga door prize kita sudah menunggu sepertinya untuk diambil, untuk dibawa pulang. Nah, jadi sistemnya untuk sesi pertama ini kita buka dulu 3 pertanyaan. Seandainya nanti masih ada waktu tersisa, kita akan buka sesi pertanyaan kedua. Baik, Pak. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaan yang angkat tangannya. 1 Bapak, 2, 1 lagi. Oh, bapak-bapak semua ya? Oh, oke. Kalau gitu karena 3 pertama ada bapak-bapak, mari kita berikan waktu kesempatan bagi Bapak. Mulai dari depan dulu aja kali ya. Oke, Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak Fasil dan juga tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Suherman dari SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah. Saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak Kapsa kami ini ada kegiatan di Pekanbaru. Sangat menarik dan luar biasa pada momentum yang sangat baik ini. Hari ini adalah kegiatan puncak untuk pembelajaran mendalam. Sedikit pertanyaan dari saya. Di dalam suatu sekolah ini ada siswa. Berbagai macam karakter siswa ada. Ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang aktif, bahkan super aktif. Dan kadang ada siswa yang boleh dikatakan yang luar biasa hiperaktifnya, sampai-sampai jam siang mereka kabur dari sekolah. Itu loh ya. Ini adalah salah satu tantangan bagi kami selaku guru yang pada saat jam siang mengajar. Yang pertama, ya, di dalam 3 prinsip pembelajaran yang tadi saya tengok sekilas, yaitu ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah kalau nggak salah kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara ya yang diberikan kepada kita, kepada siswa yang pada saat siswa ini adalah hiperaktif. Ya, kenapa? Karena kesadaran ini adalah bagaimana siswa ini bisa nyaman dalam proses belajar mengajar. Itu sadar. Padahal siswa ini kalau sudah siang hari, mohon izin, mengantuk. Bahkan ada yang mohon maaf, ada yang suka merokok. Nah, bagaimana cara ya mohon untuk penulis menjawab biar siswa yang hiperaktif ini bisa nyaman saat pembelajaran siang hari. Kebetulan saya sudah mempraktekkan, sudah dikasih speaking, dikasih misalkan permainan, tetap minta izin untuk keluar kelas atau kuis. Berarti ini kan tidak menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran ini untuk menyalurkan aktivitas siswa yang hiperaktif atau yang nakal atau yang suka mengganggu kawannya ini bisa menjadi aktivitas yang produktif dalam pembelajaran. Mungkin itu. Mohon izin untuk dijawab. Terima kasih. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, sepertinya ada dua poin pertanyaannya tadi ya Pak ya, mengenai siswa yang hyperaktif istilahnya atau dalam kurung nakal. Nah, begitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya Pak ya. Dan tadi Bapak yang di belakang ada yang ingin bertanya juga, ya? Oh, ini dari SMA 2 Tambang ya juga ya Pak ya? Oke, jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bu, nama saya Abdurrahman Saleh, saya dari SMA Negeri 2 Tambang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu pemateri. Tadi ada Pak Ari ya, kita Pak Ari, ada Pak Effendi dan Bu Dina. Pertanyaannya saya tujukan kepada Bu Dina tentang inovasi pembelajaran. Nah, tadi saya dengar juga tentang metode yang dipakai ya, 8334. Saya tertarik sekali, nanti akan saya terapkan juga di sekolah. Terima kasih Bu. Oke, yang ingin saya tanyakan tentang kolaborasi dengan mapel lain ataupun dengan guru lain, terutama pada yang sudah Bapak Ibu ujikan tadi menggunakan lab maya, kemudian game edukasi dan juga project. Nah, apa saja bentuk kolaborasi yang sudah diterapkan antara tiga itu? Misalnya dalam game, apakah dalam project dan sebagainya. Terus apa tantangannya Bu? Itu kan apa tantangan dan juga apa yang menjadi kendala baik dari antar siswa ataupun dengan sesama teman sejawat tadi guru ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Pak Rahman, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir di sesi ini kepada Bapak siapa? Oke, Bapak dari Tahaku seperti Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Zulkifli, guru SMA Tafakuh. Baik, saya ingin bertanya kepada pemateri yaitu tentang pembelajaran mendalam. Di sekolah ini tentu pembelajaran mendalam ini sangat penting, yang sangat luar biasa. Tentu di sekolah ini banyak pelajaran-pelajaran, ada seperti umum dan seperti agama. Yang saya tanyakan kepada pemateri, bagaimana nilai-nilai dan langkah-langkah tahapan pembelajaran mendalam bagi siswa sehingga siswa kita paham yang kita ajarkan. Itu nilai-nilai dan tahapan apa saja sehingga siswa itu paham yang kita ajarkan. Baik, terima kasih. Udah ada 3 pertanyaan ya, pertanyaan yang sangat luar biasa mengenai pembelajaran mendalam ini. Mungkin ada juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita minta kepada 3 panelis kita ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama mungkin dari panelis, silakan. Pertanyaan pertama itu mengenai bagaimana cara kita memberikan kenyamanan kepada siswa kita yang hyperaktif, apalagi jam-jam siang tadi ya Pak ya, itu sangat menjadi permasalahan sekali, anak ngantuk, udah males gitu Pak. Sama yang kedua itu bagaimana cara menyerapkan pembelajaran kepada siswa yang hyperaktif dan kurung mungkin nakal dalam agar aktivitas pembelajaran itu lebih produktif. Silakan kepada panelis. Baik, pertanyaannya tadi dari Bapak Suherman, guru dari SMA 1 Kampar Kiri Tengah. Iya, Bapak saya izin menjawab, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh 2 panelis yang lain. Ini pasti pernah dihadapi oleh semua guru.
termasuk saya. Kalau anak-anaknya udah baik semua, kita nggak ada kerjaan ya kan Pak? Gitu. Jadi saya yakin dan percaya semua anak itu unik, mereka itu spesial, termasuk yang Bapak sebutkan tadi, hyperaktif. Setelah kata hyper itu ada kata aktifnya Pak, berarti kita ambil positifnya. Hyperaktif berarti anaknya punya energi yang luar biasa. Ketika teman-teman yang biasa-biasa udah capek, dia masih punya energi. Kalau saya akan manfaatkan anaknya Pak di dalam kelas saya. Benar kata Bapak, anak hyperaktif tuh kadang bikin pusing gitu ya kan Pak. Nah gimana cara kita memanfaatkannya? Bukan memanfaatkan ya, maksud saya diajak kolaborasi gitu loh Pak. Nah caranya kalau yang pernah saya terapkan dulu Pak, saya waktu awal-awal jadi guru, saya pernah satu kelas cabut pelajaran saya Pak. Saya ngajar fisika siang-siang, terus saya pakai PPT, saya paksa anaknya lihat rumus, sakit hati mereka Pak. Pertemuan berikutnya nggak ada yang datang di kelas saya, cuma anak juara 1, 2, 3 cuma duduk di situ, karena takut nilainya jelek. Gitu. Tapi semakin hari saya belajar, ternyata energi mereka bisa disalurkan dalam pelajaran kita. Gimana caranya? Caranya kasih mereka kepercayaan, kasih mereka tugas. Misal, Bapak punya kelas tentang diskusi. Rasa-rasanya mereka nggak sanggup diajak berdiskusi karena harus berpikir siang-siang. Jadikan dia timekeeper. Ada tugasnya Pak, ada amanah yang harus diemban. Kalau dia nggak ada, kelasnya nggak jalan. Oh itu pride dalam dirinya. Atau jadikan dia ketua dari kelompok kecil yang sekiranya dia bisa. Tapi jangan sampai anak itu yang kita kasih tanggung jawab malah menunjukkan kalau dia nggak bisa, nggak mau lagi masuk kelas kita itu. Saya rasa kita guru, kita kenal murid-murid kita bisa menimbang mana yang bisa dihandle, mana yang enggak. Ketika dia nggak bisa, kita hadir di sana. Gitu. Jadi cara menghandle-nya adalah kasih dia peran di dalam kelas kita Pak. Salurkan energi-energi aktifnya itu. Kalau dia udah bekerja, kita yang enak Pak, nggak perlu lagi timing kan, udah ada yang bantuin. Nah gitu. Kalau udah yang mimpin diskusinya harus disampaikan ke anaknya Pak. Yakinkan dia kalau kita butuh dia di kelas kita. Kalau kamu nggak ada, kelas Miss nggak jalan. Anak saya manggil saya Miss. Kelas Bapak nggak jalan. Kalau kamu nggak hadir hari ini, ada yang kurang di kelas Bapak. Kalau anak itu sudah merasa dia dibutuhkan, saya yakin dia akan datang ke kelas itu. Gitu. Mungkin itu dari saya. Bisa ditambahkan oleh Bapak Novedi, mungkin Pak Ari. Bagaimana Pak Inisial? Ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada dari Pak Ali ingin menambahkan sedikit nih. Baik, terima kasih. Pak ini sedikit saya menanggapi juga, atau saya lebih ada tambah sedikit lah dari saya mungkin. Menyambung dari perkataan atau tanggapan dari Miss Dina tadi. Memang setiap guru, bahkan saya pastikanlah 100% lah kira ya, Bapak Ibu, kita pernah mengalami itulah sebagai seorang guru. 100% sih, kalau ada mungkin guru mengatakan di saya enggak, saya tak percaya. Pasti ada, tidak satu atau tidak 2 orang, minimal 3 orang gitu. Nah, sama, saya juga merasakan hal yang sama, keresahan Bapak atau keluhan Bapak itu saya juga merasakan itu. Itulah tantangan kita sebagai seorang guru, mungkinnya mencari metode atau apa treatment yang harus kita lakukan. Nah, kembali percakapan atau paparan saya di awal tadi. Kata Medina, setiap siswa itu spesial. Baik itu yang ada yang hyperaktif, yang energinya berlebihan, itu adalah spesialnya. Kespesialnya apa? Dia berlebih energinya gitu. Kita ambil yang positifnya. Kalau yang saya lakukan ini apa? Pertama, ya kita beri dia tanggung jawab. Tetapi setelah itu, yang perlu terutama kita lakukan identifikasi peserta didik. Mereka mungkin ada cabut gitu, bayang cabut luar. Kenapa sih mereka ini cabut?
apa alasannya itu mereka itu cabut atau nggak masuk ke kelas? Mungkin jam siang, lagi jam siang itu rawan, bahkan saya sendiri pun sering ngantuk kalau udah siang gitu Bapak Ibu. Yang saya lakukan ya itu tadi. Bayangkan dari pagi siswa kita belajar dari jam 7.30 belajar, kemudian istirahat jam 9.30 atau jam 10, kemudian masuk lagi sampai istirahat zuhur, setelah zuhur makan siang. Setelah makan apa yang dirasakan? Rata-rata ngantuk. Dan siswa kita pun juga mengantuk akhirnya. Kemudian masuk setelah istirahat, sudah istirahat semua, sholat, makan siang, bunyi bel masuk kelas, langsung masuk pembelajaran. Syukur-syukur mungkin itu pembelajaran yang mata lokal mungkin yang berbasis proyek gitu kan, atau prakarya. Tapi kalau pembelajaran yang bersifat teoritis, bahasa Inggris, yang eksak misalnya, matematika, fisika, kimia, itu bisa dipastikan 50% akan ngantuk siswa itu kalau kita tidak mempunyai metodenya. Lalu apa yang kita lakukan? Identifikasi. Jika pembelajaran kita dilakukan di siang hari, salah satu yang tadi ya bermain game. Kemudian identifikasinya mungkin masalahnya dia karena kalau sudah siang itu, kalau sudah hitung-hitungan momen Pak, momen Bu, apa yang kita lakukan? Mungkin di situ karena saya bukan guru eksak, mungkin treatmentnya mungkin barangkali ini bisa jadi membantu untuk Bapak atau bisa menjawab pertanyaannya. Diberikan dia suatu permainan, kalau di eksak misalnya ya, permainan berupa bisa teka-teki atau seperti atau mapelnya bahasa Indonesia misalnya mainkan games jika maka, contoh Pak. Contohnya. Kemudian siswa yang lebih hyperaktif taruh dia paling depan, suruh dia untuk memulai terlebih dahulu permainan itu salah satu contohnya. Kemudian bisa juga kita berikan mereka satu pertanyaan pemantik boleh, atau pertanyaan yang berhubungan dengan keaktifan dia. Misalnya dia, contohnya yang laki-laki Pak ya, biasanya dia keluar ke kantin lambat masuk, kenapa? Mohon maaf ada yang merokok gitu. Mungkin bisa jadi Bapak masuk, nah contoh gini ya, berdasarkan penelitian, jadi saya ngomong sesuai data ya, enggak menurut saya merokok itu baik untuk kesehatan. Kenapa? Kemudian para dokter mengatakan, kita kan sering nih kampanye merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Menurut kan para dokter sering bilang itu. Tetapi faktanya ketika dokter bedah atau dokter operasi melakukan operasi satu pasien, Bapak Ibu tahu 1 jam melakukan operasi, para dokter itu bisa menghabiskan 2 bungkus rokok. Sedangkan kompani rokok berbahaya itu dari kesehatan dokter. Kemudian merokok ini dapat menyebabkan tingkat kematian lebih tinggi. Ternyata bukan. Tingkat kematian tertinggi sekarang itu disebabkan oleh apa? Gula. Kemudian apa? Hipertensi. Kemudian stroke. Itu yang menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi. Kemudian ada yang terbaru lagi adalah kelebihan berat badan. Ah ini contoh, ini kan treatment, sehingga sesuatu akan bikin gila. Tetapi faktanya, ini faktanya Bapak Ibu ya, apa yang saya omong barusan ini Bapak Ibu percaya. Oke, udah Bapak Ari? Oke, saya berhenti dulu ya. Nanti salah tangkap. Faktanya apa yang saya sampaikan tadi, merokok itu berbahaya atau tidak, itu salah. Dan Bapak Ibu percaya yang saya omongkan. Iya kan? Percaya.
Karena menyampaikannya berdasarkan fakta. Dokter bedah itu habis rokok 2 bungkus per jam, yakin? Iya. Tetapi faktanya penyakit gula, kanker, pemicu utamanya memang adalah rokok. Nah, itulah kenapa rokok itu berbahaya. Itu salah satu treatment kita ke siswa, misalnya dia hyperaktifnya pergi merokok. Saya sampaikan hal yang seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit dari pertanyaan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak ya, sudah terjawab pertanyaannya mudah-mudahan. Karena kita mengingat waktu juga Bapak, jadi kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Abdurrahman, ditujukan kepada Ibu Dina ya. Iya, mungkin singkat saja Ibu Dina 5 menit atau 7 menit saja, karena nanti kalau kita kelamaan MC-nya takut marah nanti. Iya, untuk door prize nanti diambil setelah acara. Oke, langsung saja Ibu Dina, silakan. Pertanyaannya tadi mengenai penerapan bagaimana proyek kolaborasi itu Ibu laksanakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Pak Abdurrahman Saleh dari SMA 2 Tambang. Mungkin saya akan membuka rahasia sekolah kami sedikit. Izin Pak Kepsek boleh Pak? Boleh. Sudah diizinkan maka kita buka di sini. Jadi Bapak Ibu, inquiry kolaboratif itu kalau kita rencanakan di tengah pelajaran itu akan sangat menyita energi sekali. Kita harus pikirkan ini cocoknya sama siapa ya, ini ibunya mau nggak ya kolaborasi, ini nanti penilaiannya seperti apa, pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Nah, di sekolah kami berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, di sana dinyatakan bahwa ulangan asesmen sumatif tengah semester itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada ujuk performa, ada tes tertulis, ada tes lisan, dan lain-lainnya. Jadi tidak harus tes tertulis. Silakan dicek suratnya Bapak Ibu, ada itu suratnya. Kami berangkat dari sana. Jadi idealnya seharusnya di awal tahun ajaran itu kami guru-guru ngecek tuh TP tujuan pembelajaran masing-masing. Setelah dicek tujuan pembelajaran masing-masing, kemudian kita cari isu terkini. Ini idealnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita cari isu terkini. Misalnya nih Bapak Ibu, TP-nya saya tentang debit aliran air. Ada tuh di kelas 11, gitu ya. Kemudian isu terkininya apa? Banjir. Sering terjadi banjir. Nah, kalau udah dapat kasusnya, debit banjir bisa diurus sama fisika. Di geografi itu tentang tata ruang. Kemudian di nanti penyajian laporannya kita cek bahasa Indonesia, bisa pakai teks laporan, atau bahasa Inggris bisa pakai report text. Jadi cek dulu tuh berarti TP-nya apa, kemudian yang mau dicapai apa. Kita harus relate sama isu terkini, baru kita kerjasama. Nah di CBS itu terjadi. Kita kerjakan setiap mid semester. Seperti yang Pak Ari ceritakan tadi, itu adalah asesmen sumatif tengah semester yang kita lakukan di CBS. Kita kolaborasi 4 napel. Jadi anaknya ngerjain satu proyek itu kan tidak mungkin selesai dalam 1 hari. Maka ketika masuk pelajaran saya dikerjakan, ketika masuk pelajaran Pak Ari dikerjakan, ketika masuk pelajaran guru matematikanya dikerjakan, sampai proyeknya selesai baru mereka presentasi. Tapi kuncinya, setiap guru harus punya asesmen masing-masing sesuai tujuan pembelajarannya. Jadi bukan ditumpukan kepada satu guru, seperti itu Pak. Jadi tadi langkah pertamanya adalah lihat CPTP-nya, kemudian cek isu terkini, kemudian diskusi sama lintas mapel di sekolah Bapak, lalu dieksekusi di ruang kelas dan diakses masing-masing guru mata pelajarannya. Nah, yang saya tadi itu tentang rangkaian listrik, tidak di semua pertemuan saya lakukan kolaborasi. Nah, yang pertama itu dengan Pak Ari, itu atkulnya
goresan tinta kuas anak-anak itu Pak Ari yang nilai. Kalau kertasnya dibuka mungkin Bapak bisa lihat di itu saya, di stand saya ada, saya bawa contohnya satu. Kalau dibuka di dalamnya ada rangkaian listrik. Saya nilai rangkaian listriknya. Gitu. Pak Ari nilai bagaimana keindahan lukisannya. Seperti itu Pak. Nah untuk yang di kedua itu saya tidak melakukan kolaborasi, melainkan saya melakukan ini kemitraan dengan, kebetulan ada orangnya di sini, dengan Pak Ade Wakasarpras di sekolah kami. Jadi ketika saya menjelaskan tentang listrik, anaknya presentasi, supaya anaknya ngerti apa harus belajar listrik ini untuk apa. Saya hadirkan Wakasarpras yang mengurusi maintenance tentang kelistrikan sekolah. Karena Pak Ade yang paham lebih dalam. Jadi Pak Ade hadir di kelas saya waktu itu menjelaskan apa yang harus dilakukan kalau terjadi, nauzubillah, terjadi korsleting listrik. Apa yang nggak harus dilakukan supaya korsleting listrik tidak terjadi. Jadi dia paham rangkaian listrik, apa gunanya di dirinya, kalau ada bahaya dia tahu harus ngapain. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya Bu Dina ya. Jadi kita itu harus kontekstual juga ya dalam pembelajaran. Harus peka terhadap isu-isu terbaru dari pembelajaran kita. Oke, kita langsung saja. Mengingat waktu, mungkin pertanyaan terakhir. Apa saja nilai-nilai yang kita terapkan dalam proses pembelajaran mendalam ini? Mungkin Pak Novendi, karena waktu kita terbatas sekali, ini udah tinggal 8 menit. 5 menit cukup ya Pak Novendi? 5 menit, baik. 5 menit Insyaallah. saya. Oke, silakan Pak Novendi, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Rifal. Menjawab pertanyaan dari Bapak Zulkifli, ya terkait dengan nilai-nilai apa sih sebenarnya yang bakal kita ajarkan kepada murid-murid kita, menyangkut di mana setiap di setiap sekolah itu kan banyak ya mata pelajaran yang diampu, belum lagi dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Kalau dia misalnya seperti kita yang dirasakan oleh Bapak Zulkifli, ya karena kita sama-sama juga berada di instansi yang sama, pondok pesantren Tafakuh. Kalau di kita sebenarnya ini pertanyaannya teknis. Pertanyaan teknisnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita mengajar itu untuk pembelajaran mendalam, kita tetap menggunakan landasan 8334. Nah, nilai apa yang kita bakal ajarkan ke setiap mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru di sekolah itu, yang berdasarkan 8 profil lulusan tadi, begitu. Dan itu dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran. Nah, saya masih ingat dulu karena saya juga backgroundnya pondok pesantren, mulai dari sanawiyah, kemudian sampai aliyah, sampai ke kembali sekarang ini pondok pesantren juga lagi saya mengajar di sana. Ada semacam guru-guru dulu itu pernah mengatakan begini, buat apa sih belajar matematika kalau pada akhirnya tidak dibawa mati, begitu. Nah, setelah saya kuliah, saya pelajari, dari saya juga akhirnya masuk ke dalam pondok pesantren kembali untuk mengabdi. Ternyata apa yang disampaikan oleh guru dulu itu kurang tepat. Oh, mengapa? Ternyata setelah kita meninggal dunia ada nanti yang mau hisab. Ya kan? Nanti kita bakal ditanya lagi tuh tentang amal-amal perbuatannya. Berarti kan ternyata pembelajaran itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak adanya dikotomi seperti yang saya sampaikan tadi. Maka melihat banyaknya mata pelajaran ini, nilai apa yang bakal kita ajarkan kepada murid-murid di sekolah, ya berdasarkan 8 prinsip pembelajaran mendalam tadi. Kemudian bagaimana sistematikanya? Sistematikanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dimulai dari identifikasi. Identifikasi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi antara guru. Kolaborasi yang kita lakukan, pembelajaran mendalam itu bukan berdasarkan prasangka atau praduga, akan tetapi pembelajaran mendalam itu didasarkan oleh data-data. Jadi ketika kita menanyakan kepada siapapun elemen yang bersangkut paut, misalnya ada guru BK, kita bisa tahu kan? Ya, baik, terima kasih diingatkan oleh Dina. 1 menit lagi saya jawab singkat padat tepat, insya Allah. Baik, kita tanya misalnya kepada guru BK, bagaimana sih sebenarnya perilaku anak ini. Nah, setelah kita tanya dia hyperaktif, kemudian apa
solusi yang ditawarkan oleh guru BK misalnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai landasan kita untuk membuat rancangan pembelajaran. Jadi setelah kita identifikasi yang kita itu telah berkolaborasi dengan segala elemen termasuk orang tua si siswa itu sendiri, sehingga kita tahu apa yang diinginkan oleh anak di dalam pembelajaran. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam rancangan pembelajaran kita. Setelah kita buat identifikasi, kemudian kita desain. Setelah kita desain, baru kita buat semacam rangkaian dalam pengalaman belajar. Awalnya bagaimana, intinya seperti apa, dan penutupnya bagaimana. Setelah itu yang terakhir adalah asesmen. Kita menilai, meninjau kembali, dan mengevaluasi. Kita tidak boleh puas dengan apa yang telah kita lakukan. Mengapa? Karena pada hakikatnya pembelajaran mendalam ini bagaimana apa yang kita ajarkan kepada siswa, kepada murid-murid kita itu mengena betul-betul terhadap apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wah, maaf ya Pak Novedi karena waktu kita jadi agak terpotong menjawabnya. Oke, ternyata banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran mendalam ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan atau yang sudah menanya itu masih belum puas dengan jawabannya, nanti silahkan Bapak Ibu singgah lagi di stand masing-masing. Itu ada IPS di sebelah sana, ada humaniora di tengah, sama IPA di bagian kanan saya. Nah, jadi kalau belum puas rasanya menggali tentang pembelajaran mendalam ini, silahkan berkunjung lagi ke stand-stand yang ada. Oke, sampailah kita di penghujung acara talk show ini. Karena kita dibatasi waktu sampai jam 11.30. Terakhir dari kami mengucapkan maaf jika ada kesalahan yang disampaikan selama talk show atau rasa-rasanya perilaku yang tidak tepat. Saya mewakili dari 3 panelis dan saya selaku moderator meminta maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, oh iya, yang hampir lupa ya, nanti protes pula masalah door prize. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, silahkan ke depan untuk menerima hadiah. Iya, Bapak Kacap silahkan diberikan hadiahnya. Mungkin panelis bisa di samping sini. Oke. Ya, Pak. Ya, selalu Pak. Oke, ya.